Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semakin sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya doakan semuanya selalu sehat, diberi kelancaran rezekinya, diberi keberkahan hidupnya, keluarganya selalu tentrem, dan barokah hidupnya ya. Ya, hari ini insya Allah habis ini saya mau ke Posyandu, ya bukan Posyandu Balita ya. Posyandu apa lansia katanya itu. Waduh, saya masuk tua guys, lansia guys ya. Untuk cek-cek aja ya. Cek-cek tensi, cek-cek gula darah gitu-gitu aja ya. Ya, terus setelah itu saya mungkin langsung juga sedikit-sedikit kerja lah guys ya. Mumpung sudah enakan, harus aktivitas lagi seperti dulu. Saya doakan juga untuk yang masih sakit segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Juga nanti katanya ada teman yang mau ngajak ini ya ke Kampung Bebek. Nanti kita lihat Kampung Bebek sebentar ya. Terus nggak tahu entah mau kegiatan apa lagi. Biasa nanti kalau sore bisa sempat ya saya mancing gitu aja. Oke, sampai bagaimana serunya kita lihat ya. See you. Pasti. Ini kalau Bapak ada foto. Enggak butuh bu. Bapak 132/79 ya. Piro normal. Normal, sampean belum mlebu. Timbang sih awakmu kene. Timbang sih. Oh ya ditimbang. Kali buka itu Tiap bulan nanti ada Pak ya laporannya. Oke guys, ya itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan saya. Alhamdulillah. Iya ternyata gini guys, bikin video-video kayak gini itu ternyata ya nggak mudah ya. Apa yang mau disampaikan juga masih bingung kalau pemula-pemula seperti saya ya. Tapi nggak apa-apa, saya sekedar sharing-sharing aja santai ya. Oke,
saya mungkin sedikit-sedikit cerita aja bertahap-bertahap ya, per part nanti video selanjutnya. Mungkin kali ini saya ingin cerita tentang sensasi aja, sensasi dulu ya. Apa yang pernah saya rasakan aja. Jadi tiap orang nanti beda-beda ya. Tiap orang yang sakit kena GERD ini, apalagi yang sudah ada anxiety-nya itu sensasinya luar biasa, itu banyak sekali sensasinya ya. Tiap orang nggak bisa sama, tapi ini yang saya rasakan. Saya coba tulis saja di sini karena takutnya kalau bicara secara langsung banyak kelewatannya ya. Jadi yang saya rasakan aja dulu ya. Itu saya pernah kembung, begah, itu sudah umum. Kalau itu semua hampir rata-rata semua pasti merasakannya. Terus sakit di ulu hati. Kalau saya nggak nyeri ya, cuma kayak sekedar kayak tekan sekali gitu loh di ulu hati saya ini ya. Lalu saya pernah ya juga sesak napas, pasti rata-rata hampir sesak napas dan napasnya terasa nggak lega guys. Jadi bukan kayak asma bukan ya, tapi kayak ngambil napasnya itu pendek gitu loh, pendek sekali gitu, jadi nggak bisa plong gitu loh. Nah ini bisa kalian lakukan dengan latihan napas diafragma gitu, seperti itu mungkin masih bisa membantu ya. Lalu jantung berdebar, iramanya jantung itu nggak karu-karuan, itu juga dulu pernah saya alami juga. Keliangan, pasti keliangan juga ya. Jadi bukan kayak vertigo, bukan, kalau menurut saya bukan gitu, tapi kayak orang itu kelimpungan itu, kayak mau jatuh aja gitu, tapi nggak jatuh-jatuh ya gitu ya. Terus saya juga ngalami nyeri dada di sini sampai sakit ditembus belikat ya, di belikat. Dan terus pundak terasa kaku, tenggorokan panas sampai kadang sampai mulut gitu juga ya. Hidung mampet bergantian, kadang kiri kadang kanan. Kadang kalau pas waktu dibuat sujud itu sudah buntu sekali itu hidung saya. Itu juga iya. Terus sering sendawa. Nah sendawanya itu hampir kayak nggak bisa direm kalau saya itu. Berjam-jam kadang sendawa terus itu guys. Sampai capek rasanya, betul itu. Saya rasakan betul itu diri saya itu. Lalu saya juga pernah mengalami gatal-gatal di perut gini, sampai merah, sampai kayak melepuh. Waktu itu pernah saya itu ada fotonya, tapi saya agak malu kalau nge-share ya kayak gitu. Lalu gigi saya pernah sakit jenuh-jenuh gitu, waduh, sudah sakit gitu, sakit gigi juga, punggung sakit semuanya. Terus saya juga pernah ngalami kebas, kadang kaki kiri, kadang kaki kanan, kadang tangan kiri, tangan kanan. Wah kebasnya bisa pindah-pindah guys ya. Linu-linu, capek-capek semua, iya. Sampai terasa tulang itu kayak nggak ada dagingnya guys. Jadi kalau saya duduk, pernah itu duduk di lantai itu terasa sekali itu. Terus leher belakang sini kaku, wah kaku sekali gitu. Kayak orang kerja berat, padahal saya nggak kerja waktu itu. Saya nggak kerja betul dari November hingga sekarang. Sudah mulai sekarang udah bekerja, tapi beberapa bulan yang lalu kan saya nggak kerja sama sekali, banyak istirahatnya tuh. Itu pun ya juga terasa kaku ya. Lalu susah BAB atau tidak ada keinginan BAB. Padahal makan, perasaan saya udah makan udah cukup lumayan, tapi perasaan untuk BAB itu nggak ada. Bisa kadang sampai 1 minggu saya itu pernah itu. Dan itu pun sudah jongkok di mana di toilet itu nggak keluar guys. Kok nggak ada tekanan dari perut itu untuk mengeluarkan itu. Sempat ada perasaan takut juga, akhirnya itu yang mempengaruhi beberapa anxiety-nya jadi naik ya. Terus perut bunyi gitu, kayak angin jalan di perut saya itu. Lalu pandangan buram, jadi kayak buram gitu lihat itu kadang-kadang itu. Terus nyeri kepala ya, cenut-cenut gitu, kadang di belakang sini, kadang kiri kanan, pindah-pindah aja guys ya. Terus mulut terasa panas, ya mulut terasa panas. Terus ada pahit-pahitnya gitu, terus asem gitu di mulut-mulut itu. Lalu lidah, terutama bagian belakang sini, itu ada bercak-bercak putih gitu loh itu. Pernah juga ya.
terus susah buat nelen, bahkan nelen ludah aja susah gitu loh. Nelen ludah susah, terus suara serak, kayak suara cenderung habis gitu, terus ngos-ngosan, mulai dari jalan ngos-ngosan, jalan hanya berapa langkah aja ngos-ngosan, terus kesannya mau jatuh, kayak mau pingsan, tapi nggak bisa pingsan gitu ya. Terus apa ya, ngobrol bicara itu aja saya ngos-ngosan, pernah itu juga itu saya alami. Ya pernah juga teman-teman yang datang ke rumah waktu saya di Surabaya itu juga gak kuat ngobrol aja saya ngos-ngosan. Terus sensasi dingin, kedinginan, kaki, tangan terasa dingin, tubuh kayak terasa dingin juga. Akhirnya ini juga saya masih ngalamin itu juga, kadang-kadang masih kedinginan. Bahkan saya caring aja, siang caring itu aja masih kedinginan. Padahal kena sinar matahari. Ya itu beberapa yang masih saya bisa ingat. Karena kadang-kadang kalau sudah sakit gini ya mendadak menjadi kayak orang maaf ya, kayak orang bego gitu ya, kayak orang blower gitu, ngeblank semua tuh. Jadi ini apa yang ada tubuh kita itu kayak jadi nggak normal semua gitu loh. Tapi alhamdulillah barakallah, Allah ngasih jalan macam-macam ya pada diri saya. Allah masih juga memberikan rezeki yang insya Allah juga berkah ya gitu lah. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ibadah juga iya lebih baik, dan support dari beberapa teman-teman luar biasa sekali. Ya kadang-kadang masih ada beberapa yang ada dicabut mungkin ya, apa hasilnya cabut, ada yang meninggalkan kita gitu-gitu ya. Tapi ada yang juga yang datang ke kita gitu loh. Ya kita tetap bersyukur aja. Ya syukuri apa yang Allah kasih, baik yang enak maupun yang nggak enak ya. Semua itu tetap yang terbaik buat kita. Allah ngasihnya seperti ini ya kita terima aja. Cara sembuh yang terbaik sebetulnya adalah banyakin kita bersyukur aja ya. Terima semuanya ini dengan lapang dada. Nggak usah terlalu apa ya, bingung. Saya awal-awalnya juga begitu juga, akhirnya muncul sampai anxiety saya juga akhirnya kan ada gitu loh. Sampai pernah saya juga kayak zamannya COVID itu, saya dengar ambulan aja takut itu. Saya dulu juga pernah nggak keluar dari kamar gitu juga cukup lama juga iya. Keluar rumah aja juga saya juga takut ya, pernah juga. Ya, saya juga disupport juga alat-alat medis juga, apa ya, alat-alat kesehatan ya ini. Ya terima kasih juga ya. Ya itu dulu ya. Nanti next kita coba saya bahas juga tentang pola makan ya. Tapi ini semua dari versi saya ya. Tiap orang kadang-kadang pasti akan beda. Orang-orang yang sakit-sakit lambung atau lainnya ini kalau ditanyain makannya, pola makannya pasti akan berbeda. Tapi tetap yang terpenting adalah jaga pola makan, pola hidup, pola pikir. Itu aja guys. Selebihnya ya mungkin ada beberapa yang nanti saya share juga, treatment-treatment yang mensupport kita bisa kembali sehat kembali ya. Oke. Mungkin salah satunya bisa saya bocorkan adalah ada namanya nanti urai gas, gerak-gerakannya bagaimana, terus stretching legs, stepping, nanti juga ada grounding apa atau nanti kita akan coba share ke kalian ya. Bagaimana cara kembali pulih gitu loh, karena kita berhadapan GERD itu hanya banyak terjadi di katup lambungnya ya. Kalau sakit lambung mungkin kita kasih obat mungkin masih bisa. Kalau udah bicara pelemahan katup lambung ya kita harus sedikit ini ya, tidak mengandalkan obat ya gitu loh. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Next video tonton terus. Insya Allah saya akan berbagi pasti seputar tentang GERD dan anxiety. Mohon dukungannya semuanya. Semoga semuanya sehat, saya sehat, kalian sehat, rezeki berlimpah, kehidupan berkah, keluarga makin lebih baik ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.